Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga ratusan juta, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Mitsubishi New Pajero Sport tipe terlaris, yaitu Dakar 4x2. Yang menarik dari mobil ini secara harga itu lebih mahal sekitar 170 jutaan dibandingkan pendatang baru dari Mitsubishi, yaitu Destinator tipe terlengkap yang tipe Ultimate Premium. Nah, kira-kira dengan selisih lebih mahal 170 jutaan, kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihannya dibandingkan Destinator, dan kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Elisa dari Mitsubishi Sun Motor Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil barunya, bisa hubungi Elisa di 0813 11 767684. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung di Jalan Fatmawati Raya nomor 58, Jakarta Selatan. Patokannya sebelum Total Buah ya. Selain melayani penjualan mobil Mitsubishi baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi, buat Bapak dan Ibu yang ingin melakukan servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami, atau bisa hubungi Elisa terlebih dahulu. Nanti Elisa akan bantu jadwalkan untuk booking servisnya, sehingga pada saat Bapak dan Ibu datang ke showroom kami, sudah tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pembelian unit Mitsubishi barunya, Elisa sudah siapkan banyak promo-promo menarik untuk Bapak dan Ibu. Contohnya, untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya baik secara cash ataupun kredit, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga ratusan juta, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya, yang di samping Elisa ada Mitsubishi New Pajero Sport terbaru, cukup hanya dengan DP 50 jutaan saja, dan ada Expander Cross cukup dengan DP 20 jutaan saja. Lalu ada New Expander cukup dengan DP 10 jutaan saja. Kita ada yang terbaru, Destinator cukup hanya dengan DP 50 jutaan saja. Dan yang terakhir, khusus Mitsubishi Exports, Bapak dan Ibu bisa bawa pulang tanpa DP atau DP 0%. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki mobil terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 sampai 3 tahun dan bunga promo lainnya untuk tenor 4 hingga 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya dibayarkan di tahun depan. Jadi, Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan angsuran.
Lalu yang keenam, kita juga ada paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis Mitsubishi barunya karena biaya servis sudah kami gratiskan. Lalu, yang ketujuh, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, bisa hubungi Elisa saja. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita akan pastikan mobil lama Bapak dan Ibu semua merek akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Mitsubishi barunya melalui Elisa, Bapak dan Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungi Elisa langsung, nanti Elisa akan siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak dan Ibu belum ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, maka akan Elisa bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu secara langsung. Jadi, Bapak dan Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi Elisa ya. Ingat Mitsubishi, ingat Elisa. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Elisa dari Mitsubishi Sun Motor Fatmawati. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi nanti bisa konsultasi langsung ke Kak Elisa ya. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap termasuk harga Pajero, harga Mitsubishi lain, bahkan harga kompetitor dari Pajero juga kita lampirkan supaya teman-teman bisa menimbang-nimbang kira-kira mana mobil yang cocok untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung bongkar ya, seperti apa kekurangan dan kelebihan mobil Pajero Sport Dakar dibandingkan dari pendatang baru si Destinator yang sekarang jadi primadona karena memiliki harga yang lebih murah 170 jutaan dibandingkan Pajero Sport Dakar ini. Kita lihat di sini ngomongin Pajero Sport Dakar yang facelift, ini juga menariknya sudah dilengkapi dengan ADAS juga. Jadi sudah ada adaptive cruise control yang tentunya bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Kalau ada kendaraan yang lebih lambat di depan, dia akan menurunkan kecepatannya secara otomatis. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan forward collision mitigation system yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek di depan. Kemudian dilengkapi juga dengan lane keeping assist dan lane following assist yang bisa memandu mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser ke kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, maka dia akan intervensi setirnya untuk mengembalikan di jalur tengah untuk lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi ngomongin ADAS dari Mitsubishi ini memang sedikit kekurangan di Pajero, dia tidak ada blind spot monitoringnya gitu ya, tapi Pajero sudah ada lane keeping assist-nya yang tidak ada di Destinator tipe Ultimate Premium untuk ADAS-nya. Dan kita lihat dari desain grillnya ini juga tampak kelihatan elegan ya, yang baru ini modelnya kayak ada honeycomb di bagian atas di finishing warna hitam glossy, lalu berpadu dengan warna silver juga di bawahnya dengan emblem atau logo Mitsubishi di tengahnya warna chrome. Lalu di bawahnya juga ada kisi-kisi terbuka lagi dengan motif-motif honeycomb yang cukup besar-besar yang di finishing warna hitam glossy. Dan di kanan kirinya dia masih ada ornamen yang berbentuk bumerang atau dynamic seal yang di finishing warna chrome di kanan kirinya. Lalu di bagian bumper tengahnya ini juga ada dua sensor depan, serta di kanan kirinya juga ada dua corner sensor. Jadi dari depan ini selain ada ADAS juga ada 4 sensor juga yang tentunya akan menambah keamanan di bagian depannya, jadi nggak ketinggalan dari Destinator yang terbaru juga. Lalu untuk lampu-lampunya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu DRL, ini sudah LED tentunya yang bisa bergantian juga dengan lampu senjanya. Kemudian untuk lampu utamanya bahkan sudah LED by beam proyektor, di mana untuk lampu dekat dan lampu jauhnya satu mata lampu. Kemudian untuk lampu fog lamp ini juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya memang dia kekurangannya masih halogen gitu ya. Dan dia juga ada washer untuk lampunya juga yang mungkin tidak ada di Destinator ya. Jadi kalau teman-teman habis off-road kotor lampu depannya gitu ya, kurang terang, tinggal disemprot aja ya.
Ini juga tinggal tekan tombol yang di dalam, nanti akan semprot otomatis kayak wipernya gitu. Dan secara keseluruhan tampak wajah depannya ini memang terlihat masih lebih gagah ya dibandingkan dari Destinator, karena memang dia adalah mobil SUV yang kelasnya di atasnya gitu ya. Jadi memiliki tampilan yang lebih prestis daripada Destinator. Untuk mesinnya ini juga tentunya lebih unggul dibandingkan Destinator yang tipe terlengkap sekalipun ya, karena dibekali dengan mesin diesel 2400 cc 4 silinder dengan teknologi turbo intercooler. Di mana dengan mesin ini dia memiliki tenaga di 181 PS dan torsi di 430 Nm, yang artinya secara tenaga dan torsi ini memang jauh lebih besar dibandingkan Destinator tipe terlengkap sekalipun ya. Dan ngomongin Pajero Sport Dakar ini, dia juga dibekali dengan penggerak roda belakang untuk 4x2-nya, artinya memang ini adalah mobil real SUV. Bahkan dia memiliki pilihan yang 4x4-nya juga. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya, dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya, untuk velgnya ukurannya sama ya dengan Destinator tipe premium, yaitu R18, warnanya juga two tone polish, tapi ukuran bannya dia lebih besar, yaitu di 265/60. Rem depannya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist. Tapi walaupun bannya lebih besar, tapi untuk ground clearance-nya dia hanya 218 ya, artinya lebih pendek dari Destinator yang 244 mm. Kemudian di sini dia tidak ada over fender ya, tapi dia ada footstep yang tentunya ini akan menambah kesan maco juga, dan tentunya akan memudahkan kita kalau naik mobil tinggi seperti ini akan lebih gampang ya kalau ada footstepnya. Untuk spionnya ini housing atau covernya di finishing warna chrome ya. Kemudian ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, tapi sedikit disayangkan memang belum ada blind spot monitoringnya ya, karena memang yang Dakar ini tidak ada, kecuali yang tipe Ultimate atau 4x4-nya. Jadi memang sedikit ketinggalan dari Destinatornya yang sudah memiliki blind spot monitoringnya, dan dia tidak ada kamera samping juga ya, karena belum dilengkapi dengan kamera 360. Lalu untuk di bawah kacanya dia juga ada list warna chrome yang memanjang sampai ke belakang sehingga menambah kesan elegan. Di atasnya juga mendapatkan roof rail tentunya, ini di finishing warna silver glossy. Lalu untuk handle pintunya di finishing warna chrome, kemudian ada tombol juga, jadi sudah keyless atau sudah smart entry. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga di finishing warna chrome, dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, dan pengereman di roda belakangnya pun sudah pakai rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 yang dari eksterior sampingnya tetap terlihat lebih gagah dan lebih prestis daripada Mitsubishi Destinator tipe terlengkap. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas untuk antenanya sama ya, model strip view, lalu ada roof spoiler juga warna body di sini. Ada head mount stop lamp di bagian dalam kacanya yang tentunya sudah LED. Kacanya pun sudah pakai kaca anti-embun ya, atau kaca defogger, lengkap dengan wiper belakang juga. Di bagian tengah ada list warna chrome sehingga menambah kesan elegan, lengkap dengan emblem Mitsubishi di atasnya, dan juga ada kamera belakang ya. Jadi kameranya memang sedikit ketinggalan dari Destinator tipe Ultimate Premium karena hanya ada kamera belakang aja. Untuk desain-desain lampunya juga dia masih model lama juga ya. Tentunya sudah LED bar, kemudian lampu remnya juga LED, lampu mundurnya LED, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen ya, jadi memang kalah dengan Destinator yang sekarang sudah LED walaupun lebih kecil. Kemudian di bawah lampu sebelah kanannya di sini ada emblem Dakar berwarna chrome, dan di kirinya ada emblem Pajero Sport warna chrome juga. Kemudian di bumper tengahnya dia ada 2 parkir sensor juga, serta dilengkapi juga dengan corner sensor. Jadi ada 4 sensor di belakang, begitu pula 4 sensor di depan ya. Dan secara keseluruhan tampilan dari eksterior belakangnya ini kalau diamati juga dia memang kelihatan lebih gagah dan kelihatan lebih prestis ya kalau dibandingkan dengan Destinator tipe Ultimate Premium. Sebelum kita bongkar kuncinya, teman-teman biasanya banyak yang nanya juga nih, pajaknya berapa om? Nah ini mumpung ada STNK-nya, jadi pajak dari Pajero Sport Dakar ini 9,4 juta ya. Ini belum termasuk asuransinya, jadi sekitar 9,5 atau 9,6 totalnya ya untuk pajak per tahunnya ya. Ini untuk kepemilikan pertama ya. Kalau misalkan ada progresif tentunya juga teman-teman akan nambah lagi. Dan untuk kuncinya sendiri
Ini tentunya sudah keyless ya, ada tombol lock dan unlock aja, jadi tidak ada untuk buka bagasinya. Ini kekurangan dibandingkan Destinator tipe terlengkap ya, karena dia hanya untuk buka pintu aja gitu ya. Jadi teman-teman, kalau keyless kayak gini, cukup kita kantongin. Jadi kalau misalkan mengunci, tekan tombol yang ada di handle pintu, kita sudah bisa mengunci ya, dan spionnya langsung terlipat otomatis juga. Dan saat kita unlock, kita tinggal tekan lagi aja ya. Jadi ini sudah membuka lock dari pintu-pintunya dan spionnya langsung membuka juga. Sekarang kita bongkar interior dalamnya. Untuk door trim depan dari Pajero Sport Dakar 4x2 ini didominasi warna hitam dengan bahan plastik juga ya secara dominan, kecuali di bagian armrestnya juga kayak Destinator ini warna hitam bahannya. Kemudian ada tambahan ornamen warna black glossy ya di bagian atas ini sehingga menambah kesan yang lebih elegan, dan ada pegangan tangan di finishing warna silver glossy juga. Lalu di sini ada tombol-tombol providonya masih standar, jadi belum all auto. Lalu ada tombol untuk central locknya, dan handle pintunya juga sudah di finishing warna chrome sehingga tampak elegan. Kemudian di atas juga masih ada speaker tambahan atau tweeter ya. Lalu di bawahnya juga ada speaker utamanya lagi. Cuman kalau dibandingkan Destinator tipe terlengkap, memang ini speakernya masih standar, belum pakai merek Yamaha gitu ya. Jadi memang ini agak ketinggalan. Dan di sini ada satu cup holder, lalu ada door pocket yang cukup panjang juga ya. Dan menariknya ada lampu tambahan di sini warna kuning, dan ini menyala beneran ya, bukan hanya sekedar reflektor aja. Kita masuk ke dalam. Di dalam saat mau masuk ada pegangan tangan juga, tentunya akan memudahkan untuk mobil-mobil tinggi seperti ini. Jadi masuknya kita gampang. Dan untuk dashboardnya ini memang boleh diakui untuk Pajero ketinggalan ya, karena untuk Destinator saya ngelihatnya lebih modern karena memang mobil terbaru gitu ya. Dimana di bagian kanan ini sisi AC-nya ada list warna chrome dengan bahan full hard plastik juga gitu ya. Jadi tidak bahan-bahan empuk juga. Lalu pengaturan spionnya di sini termasuk untuk melipat, ada tombol untuk menghidupkan mesinnya yang sudah start engine juga. Lalu ada tombol untuk adasnya tadi ya. Kemudian ada parkir assist dan juga untuk tombol VSC-nya. Untuk ban joknya ini seimbang ya, karena sudah dilapis kulit juga. Untuk Pajero Sport ini full warna hitam dengan motif garis-garis tengahnya, dan modelnya juga semi bakat ya. Selain itu dia juga pengaturannya sudah elektrik nih. Jadi untuk pengaturan sadarannya elektrik, maju mundurnya juga elektrik. Kemudian untuk pengaturan ketinggian jok juga elektrik gitu ya. Sama dengan Destinator tipe terlengkap. Dan yang menarik dari Pajero Sport ini airbagnya juga ada di bagian jok ya. Walaupun yang 4x2 sekalipun. Kemudian di bagian lutut juga ada lagi gitu ya. Bahkan total airbagnya itu ada 7 ya. Jadi satu lebih banyak daripada yang ada di Destinator tipe terlengkap. Untuk setirnya desainnya sama kayak Destinator ya. Sudah dilapis kulit juga, ada aksen warna chrome. Di kanannya ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya, lengkap dengan untuk ngangkat telepon dan juga voice command. Dan di kirinya untuk pengaturan head unit audionya, dan juga untuk pengaturan MID atau speedometernya yang sudah digital juga. Lalu di tengahnya juga ada logo Mitsubishi dan ada airbag juga untuk di bagian pengemudi. Tapi yang tidak dimiliki Destinator tapi ada di Pajero Sport Dakar, itu sudah ada pedal shift nih. Jadi walaupun ini mobil matic, teman-teman tetap bisa merubah giginya secara manual, bahkan hanya dari menarik tuas-tuas pedal shift di belakang setir ini aja ya. Jadi minus untuk mengurangi gigi, plus untuk menambah gigi. Jadi teman-teman bisa berkendara layaknya mobil manual atau mobil sport, jadi lebih sat-set gitu ya, karena tinggal tarik-tarik tuas di belakang setir aja. Selain itu setirnya juga bisa diatur naik turun juga, sudah bisa maju mundur juga ya, sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya juga ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, bahkan juga ada pilihan auto juga, jadi sama. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya, dan ada pilihan autonya juga. Jadi pada saat hujan dia sudah ada auto rain sensor yang tentunya nanti akan hidup otomatis ketika kita hidupkan autonya, jadi nggak perlu hidupkan wiper secara manual. Untuk hidupkan mesin tentunya sama ya, karena sama-sama keyless, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya ya di bagian kanan. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, untuk speedometernya tampilnya sama ya. Ada opening, kalau Pajero ya Pajero, Destinator. Tapi untuk tampilan dari speedometernya ini sama persis, tidak ada perbedaan gitu ya. Sudah full layar digital atau full TFT seperti ini, termasuk kilometer dan juga RPM-nya juga.
Di tengah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya, dan fitur-fiturnya juga lumayan lengkap, cuman dia kurang modern gitu ya, karena model frame-nya itu masih di dalam gitu ya, dan tentunya ini lebih kecil dibandingkan dari yang ada di Destinator karena hanya sekitar 9 inan aja. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya ada radio, koneksi ke telepon, koneksi ke Bluetooth, dan dia juga ada Mobile Link dan juga ada M-Connect ya, jadi bisa Android Auto, Apple CarPlay, tapi masih pakai kabel gini ya. Dan kalau kita rubah ke R atau mundur, dia kameranya hanya belakang aja, jadi memang ketinggalan dari Destinator yang untuk tipe premium sampai premium ultimate-nya dia sudah pakai kamera 360. Di kanan kirinya ada sisi AC utamanya ya, standar ya, masih model lama gitu ya. Kemudian ada list-list warna chrome sampai ke bawah dan warna-warna black glossy. Kemudian di bagian tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, dan untuk pengaturan AC-nya dia menariknya sudah dual zone ya, jadi kanan kiri ini sudah bisa beda untuk suhunya, bahkan ada pilihan sinkronis, mode arah semburannya bisa badan ke kaki juga. Kemudian juga sudah ada Nano X juga, artinya AC-nya sudah ada air purifier-nya, jadi tentunya ini juga akan membuat kita lebih sehat karena udaranya sudah ada air purifier yang tidak ada di Destinator juga. Lalu di kiri dia bahan hard plastik semuanya ya, ada list warna chrome serta dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Isi AC-nya juga ada list warna chrome-nya serta dilengkapi juga dengan tweeter tambahan di bagian kiri, dan di bagian bawah dia juga ada laci utamanya yang tentunya hampir sama juga ya, mirip-mirip kayak Destinator juga. Lalu di bawah sini dia juga ada power outlet, kemudian juga ada port USB juga ya, bisa dibuka di sini. Kemudian dia juga ada wireless charging juga, jadi sama dengan yang ada di Destinator. Untuk transmisinya berbeda dengan Destinator yang sudah CVT, untuk Pajero Sport ini masih pakai AT konvensional. Jadi ini banyak penggemar di Indonesia tuh banyak yang suka dengan karakter AT gitu ya, karena kalau perbaikan itu katanya lebih murah dibandingkan yang sudah CVT. Selain itu kelebihannya juga dia tidak hanya 4 speed, 6 speed, tapi sudah 8 percepatan. Jadi ini tentunya juga salah satu keunggulan dari Pajero Sport juga gitu ya. Selain itu juga ada menu untuk Triptoniknya juga karena terintegrasi dengan pedal shift yang ada di setirnya tadi. Kemudian di bagian tengah juga kelihatan elegan ya, dengan ornamen warna chrome-chrome, motif-motif diamond gitu ya, ada list-list warna chrome-nya, dan di sini juga sudah dilapis kulit gitu ya. Jadi kalau benturan dengan lutut kita ini tentunya tidak keras gitu ya, jadi tidak membuat lutut kita sakit. Kemudian untuk rem tangannya juga sudah elektrik di sini, tentunya sudah dilengkapi juga dengan auto hold dan ada laci penyimpanan kecil. Di sini juga ada dua cup holder dengan tampilan yang lebih elegan ya, warna black glossy dan list warna chrome. Lalu untuk konsol boxnya juga sudah dilapis kulit juga gitu ya, dan kalau dibuka boxnya juga lumayan besar, bahkan ada sekatnya juga nih ya, bisa diangkat untuk naruh koin-koin, dan kalau dibuka kayak gini dia boxnya juga cukup besar. Spion dalamnya Pajero Sport ini sudah auto dimming ya, jadi anti silo juga dengan tombol di tengahnya. Lalu untuk lampu cabinnya ini sayangnya dia masih warna kuning gitu ya, lampu cabin standar ada dua, ada speaker juga. Kemudian dia ada tombol untuk membuka sunroofnya ya, jadi sudah dilengkapi dengan sunroof tapi tidak ada panoramiknya. Dan bukanya dia juga tentunya sudah elektrik gitu ya, sekali tekan aja akan terbuka gitu ya, termasuk plafonnya kedorong, tapi nggak langsung maksimal. Teman-teman tetap harus tekan lagi kalau mau maksimal. Ini bisa muat untuk orang dewasa 2 juga gitu ya, kalau badannya standar gitu ya atau proporsional. Untuk tutupnya dia juga sudah elektrik ya, tekan tombol di sini, tapi harus ditahan ya. Kemudian untuk plafonnya sayangnya dia belum elektrik nih, kalah dengan Destinator ya, jadi tutupnya manual seperti ini. Lalu sun visornya di kanan kiri juga ada lampu dan juga kaca yang bisa dibuka tutup, jadi nggak ketinggalan walaupun masih warna kuning. Dan ada pegangan tangan juga ya, di atas ini ada 2 kanan kiri, kemudian di kirinya juga ada pegangan tangan lagi di pilar A-nya untuk masuk ke dalam ya, jadi kanan kiri kalau mau masuk ada pegangan tangan. Lalu di kanan kiri jok depannya ada seat belt ya, yang tentunya sudah 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter juga. Kemudian headrestnya juga sudah adjustable dan tentunya dilapis kulit juga. Ada airbag juga untuk jok baris pertama ya, untuk penumpang depannya. Bahkan di pilarnya juga ada airbag lagi. Jadi airbagnya tidak ada 6 tapi ada 7 karena di lutut juga ada airbag. Jadi 1 lebih banyak dari yang ada di Destinator. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Door trim di baris keduanya sebenarnya seimbang juga dengan Destinator ya. Jadi didominasi warna hitam dengan bahan plastik dominan, dan ada bagian yang sudah soft touch di bagian armrestnya ini ya, warna hitam dengan motif garis-garis. Lalu ada tambahan aksen warna black glossy berpadu dengan warna chrome di atasnya ya, jadi menambah kesan elegan. Handle pintunya juga sudah dilapis chrome juga. Lalu ada laci kecil, ada tombol power window,
Cuman kalahnya dengan Destinator Ultimate Premium, dia speakernya tentunya ya, karena masih speaker standar, belum pakai yang Yamaha. Lalu ada 2 cup holder di sini dan ada lampu penerangan yang benar-benar nyala kayak depannya juga. Kita masuk ke dalam. Dan saat mau masuk ke baris keduanya, kelebihan dari Pajero selain ada footstep, dia juga ada pegangan tangan di baris keduanya, kanan kiri ya. Jadi ini akan memudahkan kalau kita mau masuk mobil-mobil yang ground clearance-nya tinggi seperti ini. Oke, kita masuk ya. Kita tutup. Dan kita lihat ya, dimensinya, jaraknya kalau Pajero ya sedang ya, seperti ini. Dan ini fix, nggak bisa maju mundur kalau Pajero. Jadi kalau dibandingin dengan Destinator, dia lebih fleksibel ya, bisa diatur mundur atau dimajuin gitu ya. Kalau Pajero ya fix kayak gini aja gitu ya. Di headroomnya ini juga dia lumayan pendek ya, karena dari tinggi 197an ini sekitar 10 jarinya agak mepet ya. Jadi kayaknya masih tinggian di Destinator. Kemudian di kanan kirinya ada pegangan tangan yang sudah retract, lengkap dengan gantungan juga, ada blower AC-nya juga ya di kanan kirinya. Cuman kekurangannya tidak ada panoramik tadi ya, yang sempat kita singgung di depan. Jadi ini benar-benar tertutup full, beda dengan depannya yang sudah ada sunroofnya. Dan untuk lampu cabinnya ini juga masih warna kuning ya, seperti ini, dengan pengaturan AC juga di atas sini juga. Lalu di kanan kirinya seatbeltnya sudah 3 titik juga, termasuk kalau ada penumpang di tengah, dia juga sudah 3 titik dari atas sini. Headrestnya juga ada 3, semuanya sudah adjustable. Ada sandaran tangan juga di sini, lengkap dengan cup holder juga gitu ya, yang bisa disimpan tentunya akan rapi. Kemudian ada isofix juga di kanan kiri joknya ini ya. Lalu di depan juga ada kantong-kantong kanan kiri yang tentunya sudah dilapis kulit. Kemudian di bagian tengah dia ada colokan ya. Menariknya kalau Pajero ada colokan model rumahan yang bisa untuk 150 watt nih. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini juga nih, kalau misalkan nggak bisa colok pakai kabel USB, dia bisa pakai rumahan juga ya. Selain itu juga dilengkapi dengan 2 USB-A ya, ada colokan di sini. Kalau teman-teman mau ngecas tinggal modal kabel juga, ada 2 untuk penumpang belakangnya. Sekarang kita masuk interior baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya ini juga simple ya, karena sekali jebretan juga, jadi sudah bisa terlipat full kayak gini. Kita masuk ke dalam, bisa pegangan di sini ya. Dan aksesnya memang lebih mudah Destinator ya, mungkin karena di sini lebih tinggi gitu ya bodinya ya. Walaupun ground clearance-nya lebih tinggi Destinator, tapi sebenarnya di bagian dalamnya ini dia lebih tinggi gitu. Kemudian di sini langsung lega karena joknya ini fix ya, jadi nggak bisa dimaju mundurin lagi. Kemudian joknya ini memang agak sedikit rendah dan agak menukik ke belakang gitu ya. Kalau duduk di baris ketiganya, menurut saya pribadi ini di Destinator kayaknya lebih nyaman gitu ya. Sudah dilapis kulit juga. Kemudian ada 2 headrest juga ya, kanan kiri sudah adjustable. Seatbeltnya dia ada 2 juga ya, kanan kiri yang sudah 3 titik penguncian. Ada 2 cup holder di bagian kanan, lengkap dengan colokan di bagian kanan aja. Jadi di bagian kiri tidak ada laci-laci penyimpanan ya. Lalu di atas ada pegangan tangan lagi yang sudah retract. Ada blower AC belakangnya juga, bahkan ada lampu lagi di belakang sini ya, yang tentunya dia masih warna kuning kayak depannya. Dan ada untuk kalau teman-teman mau ngikat gitu ya, kayak isofix tapi di atas. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi tentunya yang Pajero Sport Dakar 4x2 ini kalah dengan Destinator Ultimate Premium karena ini masih manual ya. Jadi bukanya teman-teman ya standar seperti hidrolik. Kecuali kalau teman-teman belinya yang tipe Ultimate atau 4x4 dia sudah elektrik gitu ya. Dan dimensi bagasi ya hampir mirip-mirip, cuman ini lebih tinggi gitu ya. Jadi tentunya akan sedikit lebih sempit dibandingkan Destinator. Dan kalau teman-teman misalkan pengen bagasinya lebih luas, ini bisa dilipat jok baris ketiganya. Bahkan pelipatannya cukup unik. Jadi teman-teman tarik dulu yang di bawah ya, dua-duanya. Nah dia akan membuka langsung ke depan. Kemudian kita lipat sandarannya ya, bisa setengah atau dua-duanya juga bisa gitu ya. Tapi menariknya kalau Pajero ini bisa dibuat rata sampai ke depan ya. Jadi baris untuk keduanya itu juga bisa dilipat. Jadi nanti akan mendapatkan bagasi yang lebih besar, lebih maksimal gitu ya. Mungkin kalau beli kulkas dimasukin ke sini juga bisa gitu ya. Karena ini benar-benar lurus seperti ini ya. Jadi kanan kiri ini bisa dibuat seperti ini. Kalau teman-teman beli lemari mungkin bisa masuk juga. Kemudian di kiri dia juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dongkraknya ya, standar di sini. Jadi simple. Kemudian di bawah karpetnya juga masih ada storage kecil-kecil ya, bisa untuk naruh segitiga pengaman. Tapi di bagian kanan kirinya dia sayangnya tidak ada lampu penerangan gitu ya. Oke, kita tutup. Nah,
Nah, tadi kita sudah membongkar kekurangan dan kelebihan dari Pajero Sport Dakar 4x2 kalau dibandingkan dengan pendatang baru Destinator Ultimate Premium yang secara harga lebih murah 170 jutaan ya. Jadi memang kalau secara teknologi, fitur gitu ya, memang Destinator lebih lengkap, tapi secara dimensi ini lebih besar ya. Jadi lebih lega karena mesinnya juga pakai diesel, bahkan memiliki tenaga yang lebih besar juga. Jadi tentunya ini adalah pilihan yang Destinator ini sebenarnya mengisi kekosongan antara low SUV Expander Cross. Kemudian kalau teman-teman misalkan budgetnya untuk beli Pajero kurang, maka dibuatlah mobil Destinator ini ya. Artinya memang kalau teman-teman pengen tampil lebih prestis, kelihatan lebih luxe juga, tentunya Pajero tetap ini kelihatan lebih prestis. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk memiliki Pajero Sport ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman bisa nanti konsultasi ke Kak Elisa. Nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri ya. Kalau teman-teman pengen tahu dapat harga net berapa, diskon berapa, atau barangkali pengen konsultasi kredit, atau mungkin lihat unit, bahkan janjian test drive, teman-teman bisa janjian langsung ke Kak Elisa. Nomornya ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras, jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.